Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Waalaikumsalam Pak Irwan. literasi televisi dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya dan siswa kami dari kelas 4, Raihan Bahtiar. Kalau pada edisi sebelumnya kita sudah mendengar begitu banyak cerita tentang bermacam-macam judul dan jenis. Hari ini kita akan coba mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Raihan Bahtiar. Assalamualaikum Raihan. Waalaikumsalam Pak Irwan. Apa kabar? Baik-baik saja Pak Irwan. Baik ya. Raihan mau menyampaikan cerita apa ini? Asal usul Danau Toba, Pak. Asal usul Danau Toba ya. Pastinya ini akan menarik ya teman-teman ya. Kita dengarkan dengan baik cerita dari Raihan tentang asal usul Danau Toba. Silakan Raihan. Alkisah, ada seorang petani muda yang bernama Toba. Sebagian besar waktunya untuk bercocok tanam. Namun kadang-kadang ia juga pergi untuk memancing. Suatu hari Toba pergi untuk memancing. Dia saat itu mendapatkan ikan emas yang cukup besar. Toba pun bahagia, tapi dia merasa aneh dengan ikan tersebut. Tiba-tiba ikan itu berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Wanita itu pun berterima kasih kepada Toba dan bersedia menikah dengannya. Tapi dengan syarat Toba tidak boleh mengasih tahu asal usulnya. Toba pun menerima tawaran tersebut. Mereka berdua pun menikah dan dikaruniai seorang anak yang suka makan dan sedikit nakal yang bernama Samosir. Suatu hari, Ibu Samosir menyuruh anaknya untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya. Di tengah jalan, Samosir merasa lapar dan ia langsung memakan makanan yang seharusnya untuk ayahnya. Setelah itu, Samosir pun melanjutkan perjalanannya ke tempat ayahnya. Akhirnya, Samosir ada di tempat ayahnya. Ayahnya pun senang karena akhirnya dia bisa makan. Tapi setelah dilihat, ternyata makanannya sudah habis. Ayahnya Toba pun marah karena dengan kelakuan anaknya yang tidak benar. Toba pun mengatakan bahwa Samosir itu adalah anak ikan. Samosir pun mengadu kepada ibunya. Putri ikan pun marah karena Toba melanggar janjinya. Putri ikan dan Samosir pun menghilang. Dari tempat menghilang mereka, ada air yang sangat deras keluar dari situ dan memenuhi lembah yang dihuni oleh Toba. Dan akhirnya lembah itu telah dipenuhi oleh air dan jadilah danau. Dan danau itu dikasih nama Toba. Danau Toba. Pesan moralnya. Apa pesan moralnya? Ya. Pesan moralnya adalah janganlah melanggar janji apapun dan siapapun. Jadi kita kalau janji itu harus amanah ya. Ya. Ya, kalau berjanji harus ditepati dan tidak boleh melanggar janji. Karena salah satu ciri orang beriman juga itu ya, kalau diberi amanah dia tidak hianat ya, selalu menepati janjinya. Oke, bagus. Ini Pak Irwan juga baru tahu nih asal usul Danau Toba setelah mendengar cerita dari Raihan. Menarik sekali ya teman-teman ya semua. Ada yang mau disampaikan kepada teman-teman yang sedang ada di rumah masing-masing? Ada. Ya, silakan. Teman-teman yang ada di rumah, janganlah melanggar janji kepada siapapun, karena itu akan mendatangkan keburukan kepada kalian. Pada kita semua ya. Oke, baik, terima kasih. Apa masih ada yang akan disampaikan? Atau cukup? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau begitu kita cukupkan ya. Ya. Saudara pemirsa literasi televisi Cibadak 02, demikian tadi cerita yang menarik dari Raihan Bahtiar tentang asal-usul terjadinya Danau Toba, dengan pesan dari Raihan kepada kita semua, selalu menepati janji. Jadi jangan melanggar janji kalau sudah
diucapkan. Begitu ya Rehan ya? Iya. Ya, oke. Terima kasih Rehan dan seluruh pemirsa yang berkesempatan melihat siaran ini. Kita akan ketemu lagi dengan cerita-cerita menarik lainnya dari teman-teman Rehan. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.